Shalom kekasih Kristus. Kita mungkin sebagai orang percaya atau pengikut Kristus sudah lama, tetapi seringkali hidup keimanan kita tidak memberikan buah yang baik bagi Tuhan kita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, mari buka hati kita agar terus dibaharui hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur pada hari ini di mana kami kembali dapat menerima satu kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar firman yang disampaikan menjadi satu dasar untuk iman percaya kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami dibawa untuk memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman inilah yang menjadikan satu dasar untuk kami semakin mengenal Engkau dan semakin membawa kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan satu sikap perbuatan yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema dilahirkan kembali. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kekasih Kristus, sebelum kita membicarakan tentang dilahirkan kembali, kita berbicara peristiwa awal terlebih dahulu, yaitu peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka terjadinya keterpisahan antara Tuhan dengan manusia, dan itu mengakibatkan hilangnya kemuliaan Allah. Sebagaimana tertulis dalam Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dengan kehadiran dosa dalam hidup manusia dapat mempengaruhi secara luar biasa kepribadian manusia. Demikian juga hubungannya dengan Allah. Manusia yang mula-mula berdosa karena kemauan sendiri, kemudian menjadi budak dosa. Dosa merusak begitu dalam seluruh kepribadian manusia, meliputi tubuh, jiwa, dan rohnya, bahkan mendatangkan kematian kekal. Tertulis dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Walaupun Allah membenci dosa, Dia mengasihi manusia yang berdosa. Anugerah Allah lebih besar dari dosa, karena kasih-Nya Allah merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Kekasih, keselamatan yang kita terima saat ini karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya harus ditindaklanjuti dengan apa yang dinamakan dengan dilahirkan kembali, sebagaimana yang dipercakapkan oleh Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Percakapan pribadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan Nikodemus merupakan percakapan pertama dari serangkaian percakapan dengan yang lainnya, diantaranya dengan perempuan Samaria, pegawai istana di Kapernaum, orang lumpuh di kolam Bethesda, dan itu semua dicatat oleh Yohanes, di mana inti dari percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengabarkan kerajaan Allah. Sehubungan dengan percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa tanpa dilahirkan kembali, seseorang bukan saja tidak dapat masuk, melainkan juga tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali menjadi salah satu doktrin yang penting dalam kekristenan. Konsep dilahirkan kembali yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus membuat Nikodemus kebingungan. Sekalipun Nikodemus seorang cendekiawan dan pemimpin agama Yahudi yang sangat berpengaruh dan dihormati, dia juga seorang Farisi sekaligus anggota dari kelompok Sanhedrin.
Kekasih, apa yang disampaikan Tuhan Yesus tampak Nikodemus tidak memahaminya. Itulah sebabnya Nikodemus mengajukan keberatan. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua seperti saya? Dapatkah ia masuk sekali lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tuhan Yesus mengetahui bahwa Nikodemus belum dilahirkan kembali. Sekalipun dia pemeluk sebuah agama yang berpengetahuan, sekalipun Nikodemus pemimpin bahkan pengajar agama, sekalipun dia begitu semangat untuk agama, tetapi pada kenyataannya dia belum dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali atau lahir baru adalah konsep dalam perjanjian baru mengenai perubahan hidup yang dialami seorang pengikut Kristus. Berbicara tentang dilahirkan kembali, mungkin kekasih Kristus bertanya, apa arti dilahirkan kembali? Artinya adalah kehidupan rohani kita mengalami perubahan, yaitu dimulainya hidup yang dijalaninya secara baru dengan hati nurani yang murni, di mana sifat dan tindakan atau perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Dan itu semua merupakan karya Roh Kudus, sehingga kita mengalami perubahan sikap dan hati. Tuhan Yesus juga mengatakan kembali kepada Nikodemus agar dapat melihat kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Sehubungan dengan hal ini, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeskil dalam kitabnya Yeskil 36 ayat 25-27 mengatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kekasih, bila kita menyimak pembacaan ayat ini, lalu kita bandingkan dengan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, sesungguhnya mengandung pengertian bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia harus dilahirkan secara jasmani dan secara rohani. Artinya, kehidupan jasmani dan rohaninya harus berkenan pada Tuhan. Pemahaman tentang air sebagaimana dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana baptisan air yang dilakukan Yohanes Pembaptis berbicara tentang pertobatan dari dosa, sedang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan dilahirkan kembali adalah sikap hidup atau kehidupan orang percaya yang sudah seharusnya dapat menampakkan perubahan-perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Perubahan ini melingkupi akan kesadaran diri tentang sifat dan karakter dalam hidupnya yang tidak seperti sifat dan karakter Allah. Demikian juga hatinya yang selalu cenderung ke arah negatif, mengalami perubahan, sehingga perubahan yang terjadi membawa hidup kita mengasihi dan melayani Tuhan sebagai tujuan tertinggi dalam hidup kita. Mari kita sebagai umat Tuhan sudah sepatutnya kita menjalani hidup keimanan kita sebagai pribadi yang dilahirkan kembali atau lahir baru, yaitu dengan menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami menjadi orang percaya yang menerima Yesus, yaitu membawa diri untuk bertobat, tetapi seringkali kami tidak mengalami kelahiran baru dengan kehidupan yang berubah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu. Kami harus menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan, yaitu dilahirkan kembali dengan kehidupan yang berubah, kehidupan yang memberikan terang seperti apa yang Kau katakan sebagai garam dan terang dunia, yang dapat memberi rasa, yang dapat menerangi kehidupan orang lain dengan perbuatan, sikap hidup dari kehidupan kami yang mencerminkan Kristus sebagaimana apa yang difirmankan. Tuhan,
kami rindu lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami agar kami senantiasa terus memancarkan sinar perubahan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan dan kuatkan kami untuk kami menjalaninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.